Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jaini dari kelas 3B reguler Banjarmasin, Fakultas Teknik Informatika. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang output primitif. Output primitif terbagi dari ada algoritma garis, Bresenham, ada juga algoritma pembentukan lingkaran, dan juga algoritma midpoint. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang algoritma garis Bresenham, yaitu prosedur untuk menggambarkan kembali garis dengan membulatkan nilai X atau Y ke bilangan integer membutuhkan waktu, serta variabel X, Y, dan M merupakan bilangan real karena kemiringan merupakan nilai pecahan. Bresenham mengembangkan algoritma klasik yang lebih menarik karena hanya menggunakan perhitungan matematika dengan bilangan integer. Dengan demikian, tidak perlu membulatkan nilai posisi setiap piksel setiap waktu. Algoritma garis Bresenham disebut juga midpoint line algorithm, adalah algoritma konversi penambahan nilai integer yang juga dapat diadaptasi untuk menggambar sebuah lingkaran. Algoritma garis Bresenham yang pertama-tama tentukan dua titik yang akan dihubungkan dalam pembentukan garis. Yang kedua, tentukan salah satu titik di sebelah kiri sebagai titik awal X0 dan titik lainnya sebagai titik akhir X1. Yang ketiga, hitung delta X, delta Y, dan 2 delta Y dikurang 2 delta X. Yang keempat, hitung parameter P0 sama dengan 2 delta Y dikurang delta X. Yang kelima, untuk setiap XK sepanjang jalur garis dimulai dengan K sama dengan 0. Bila PK kurang dari 0, maka titik selanjutnya XK plus 1, YK. Maka PK plus 1 sama dengan PK plus 2 delta Y. Bila tidak, maka titik selanjutnya adalah XK plus 1, YK plus 1. Maka PK plus 1 sama dengan PK plus 2 delta Y dikurang 2 delta X. Yang keenam, ulangi langkah nomor 5 untuk menentukan posisi piksel selanjutnya, sampai X sama dengan X1 dan Y1 sama dengan YK. Aturan Bresenham. Jika PK bernilai positif, maka tambahkan hasilnya dengan B dan nilai X dan Y ditambah 1. Jika PK bernilai negatif, maka tambahkan hasilnya dengan A dan nilai X ditambah 1, sedangkan Y ditambah 0 atau tetap. Putaran dihentikan jika koordinat X dan Y sudah mencapai batas akhir. Ini adalah contoh soal. Untuk menggambarkan algoritma Bresenham dalam pembentukan suatu garis yang menghubungkan titik 10,10 dan 17,16, pertama-tama tentukan bahwa titik 10,10 berada di sebelah kiri merupakan titik awal, sedangkan 17,6 merupakan titik akhir. Posisi yang membentuk garis dapat ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut. Pembahasan. Pertama-tama tentukan dua buah titik. Yang kedua, tentukan yang menjadi titik awal X0, Y0, dan titik akhir X1, Y1. Hitung. Delta X sama dengan X1 dikurang X0. Delta X sama dengan 17 kurang 10 sama dengan 7. Delta Y, Y1 kurang Y0. Delta Y sama dengan 16 kurang 10 sama dengan 6. 2 delta Y dikurang 2 delta X sama dengan 2 dikali 6 dikurang 2 kali 7, hasilnya min 2. Yang keempat, hitunglah parameter P0 sama dengan 2 delta X dikurang 2 delta Y dikurang delta X sama dengan 2 kali 6 dikurang 7, hasilnya 5. Yang kelima, bandingkan if P0 kurang dari 0, XK plus 1, YK. Maka PK plus 1 sama dengan PK plus 2 delta Y else.
XK plus 1, YK plus 1. Maka PK plus 1 sama dengan P0 plus 2Y dikurang 2 delta Y dikurang 2 delta X. Diketahui, in P0 kurang dari 0, maka PK plus 1 sama dengan PK plus 2 delta Y dikurang 2 delta Y. 2 delta Y, 2 delta Y. Sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. In P0 lebih dari 0, maka PK plus 1 sama dengan P0 plus 2 delta Y dikurang 2 delta X, 2 delta Y dikurang 2 delta X. Sama dengan 2 kali 6 kurang 2 kali 7 sama dengan min 2. Maka X adalah 2 delta Y sama dengan 12, 2 delta Y dikurang 2 delta X sama dengan min 2. Untuk cara lebih cepatnya bisa menggunakan tabel seperti ini. Dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi ada dua cara untuk algoritma Bresenham. Yang kedua berikutnya adalah algoritma pembentukan lingkaran. Lingkaran merupakan objek grafik yang paling sering digunakan pada grafik sederhana. Lingkaran dapat didefinisikan sebagai kumpulan titik yang memiliki jarak R dari posisi pusat XC, YC. Koordinat rektangular persamaan lingkaran dengan titik pusat XC, YC, dan radius R dapat didefinisikan menggunakan koordinat rektangular berikut. X kurang XC kuadrat plus Y kurang YC kuadrat sama dengan R kuadrat. Kelemahan koordinat rektangular adalah kita dapat menggambarkan lingkaran dengan menggunakan persamaan koordinat rektangular di atas. Akan tetapi pendekatan ini menimbulkan dua masalah, yaitu persamaan tersebut mengandung perhitungan akar yang operasinya memakan waktu, timbul gap yang cukup signifikan pada lingkaran ketika digambarkan. Koordinat polar. Lingkaran juga dapat didefinisikan menggunakan koordinat polar. Lingkaran yang sama dapat didefinisikan sebagai berikut. X sama dengan R cos theta plus XC. Y sama dengan R sin theta plus YC, di mana 0 kurang dari theta kurang dari 2pi. Kelemahan koordinat polar. Lingkaran dapat juga digambarkan dengan menggunakan persamaan koordinat polar, tetapi fungsi trigonometri juga membutuhkan kos yang tidak sedikit sehingga algoritma yang disusun tidak akan efisien. Solusinya, untuk mengatasi masalah yang timbul dari penerapan koordinat polar maupun rektangular, Bresenham menyusun suatu algoritma pembentukan lingkaran yang hanya menggunakan aritmetika integer. Secara prinsip, algoritma ini sejenis dengan algoritma penggambaran garis yang disusun oleh orang yang sama. Solusinya juga, lingkaran merupakan objek yang simetris sehingga karakteristik ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pekerjaan pada saat menggambar lingkaran. Lingkaran dibagi menjadi 8 oktan. Lihat gambar 3.x. Misalkan kita menyusun algoritma untuk menggambarkan lingkaran di oktan pertama, maka koordinat untuk 7 oktan selanjutnya dapat ditentukan pada tabel 3.1 berikut. Dan ini adalah contoh gambar 3.1-nya. Oke, lanjut untuk algoritma midpoint. Tahapan penggambaran lingkaran dengan menggunakan algoritma yang dikenal dengan nama algoritma midpoint ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, input jari-jari R dan koordinat pusat lingkaran XC, YC. Kemudian tentukan koordinat untuk titik awal, yaitu X0, Y0 sama dengan 0, R. Yang kedua, hitung nilai awal untuk parameter keputusan P0 sama dengan 1 kurang R. Untuk setiap XK mulai dari K0, K sama dengan 0, lakukan langkah berikut. Jika PK kurang dari 0, maka titik selanjutnya pada lingkaran dengan pusat 0,0 adalah XK plus 1 YK. Dan PK plus 1 sama dengan PK plus 2XK plus 1 plus 1. Jika PK lebih dari 0, maka titik berikutnya adalah XK plus 1, YK min 1. Dan PK plus 1 sama dengan PK plus 2XK plus 1 kurang 2YK plus 1. Di mana 2XK plus 1 sama dengan 2XK plus 2 dan 2YK plus 1 sama dengan 2YK min 2. Yang keempat, tentukan titik simetri untuk 7 oktan lainnya dengan menggunakan tabel 3.x.
Yang kelima, untuk lingkaran dengan pusat bukan di 0,0, pindahkan setiap posisi piksel hasil perhitungan x, y dengan rumus x sama dengan x plus xc, y plus y sama dengan yc. Yang keenam, ulangi langkah 3 sampai 5. Hentikan ketika x lebih dari sama dengan y. Contoh soalnya, untuk menggambarkan algoritma Bresenham dalam pembentukan suatu lingkaran dengan titik pusat 0,0 dan radius 10, perhitungan berdasarkan pada oktan dari kuadran pertama di mana x sama dengan 0 sampai x sama dengan y. Jawabannya atau pembahasannya atau penyelesaiannya, x0, y0 sama dengan 0,0 r sama dengan 10. x0, y0 sama dengan 0,10, 2x0 sama dengan 0,2y0 sama dengan 20. Parameter P0 sama dengan 1 kurang R, P0 sama dengan 1 kurang 10, P0 sama dengan min 9. Untuk cara lebih cepatnya, seperti cara Bresenham tadi, bisa menggunakan tabel. Dan hasilnya seperti ini. Ya, sepertinya cukup seperti itu. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih.